Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Elita Dian Channel. Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Makasih ya udah subscribe. Ya udah deh, langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang. Enjoy! Hai teman-teman, sekarang aku mau bikin masker kain lagi nih. Tapi ini sedikit beda dari episode sebelumnya. Jadi ini tuh bentuknya kayak yang di thumbnail itu ya. Nah sekarang aku mau bikin polanya dulu. Ini polanya sih gampang banget, bikin persegi panjang gitu. Nah kayak yang aku buat ini, kayak gini nih. Nah ini ukurannya itu 19 cm kali 16 cm gitu ya. Nah setelah itu tinggal digunting deh pakai gunting. Ya iyalah, masa pakai sapu ya kan. Nah ini aku sekarang lagi nyobain kalau filternya pakai ukuran khusus gitu ya. Jadi aku masukin 3 cm, tapi teman-teman ternyata ini aku ralat ya, nggak perlu. Jadi untuk filternya nggak perlu bikin ukuran khusus, cukup pakai ukuran yang sama aja. Jadi ntar teman-teman aku kasih tahu perbedaannya nanti pas di proses menjahit gitu ya, yang versi yang sudah diralat gitu ya. Nah sekarang aku akan bikin pinggirannya kayak gini. Ini juga bikin persegi panjang gitu, tapi ntar sedikit beda polanya gitu ya. Nah kayak gini. Ini ukurannya 10 cm kali 9,5 cm gitu ya. Nah setelah itu sekarang aku mau potong kainnya. Nah ini. Nah jadi rencananya tuh kan aku tuh mau bikin masker kainnya tuh di 3 lapis gitu ya. Yang 2 lapis tuh kain motif, terus yang 1 lapis untuk filternya tuh nanti kain polos gitu ya. Nah ini karena yang motifnya tuh butuh 2 lapis gitu ya. Ngomong beribet gitu kan. Jadi karena aku butuh yang motifnya itu 2 lapis, otomatis yang dipotongnya juga 2 pola gitu ya, 2 potong kain gitu. Nah ini aku bikin polanya tuh emang desainnya tuh nggak pakai kampuh gitu ya, jadi langsung dipotongnya sesuai polanya gitu ya. Nah ini biar cepat, jadi aku motong kainnya tuh langsung dilipat gitu ya, jadi 2 gitu. Jadi langsung sekali kerja gitu ya, nggak usah 2 kali kerja gitu kan. Ya begitulah, agak mager ya kan. Nah tuh kan jadi 2 potong deh. Tuh enak banget kan, praktis, cepat. Nah sekarang aku akan bikin filternya. Ini kau bikin potong. Ini lagi motong kain untuk filternya. Ini yang versi pertama masihan ya. Yang versi kalau filternya itu dipakai ukuran yang selisih 3 cm gitu ya teman-teman. Ini tapi ntar aku ralat ya. Gak apa deh ya teman-teman, nikmatin aja ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat before dan afternya. Kalian bisa lihat dari kegagalan aku, bisa belajar dari kegagalan aku gitu kan. Nah kayak gini tuh. Nah sekarang aku akan potong pinggirannya gitu ya. Nah pinggirannya seperti ini, caranya juga sama, dipotongnya pas banget sesuai polanya gitu ya. Nah ini udah tinggal dijarumin terus dipotong deh gitu ya, kayak gini. Nah setelah itu ini aku mau potong lagi. Nah ini jadi 2. Setelah itu terus, nah ini aku lipat jadi 2 gitu. Terus ini aku kasih titik 1 cm. Nah ini 1 cm. Terus ini aku bikin lengkungan gitu ya. Jadi dimasukin 1 cm, terus dibikin lengkungan, terus ditarik garis ke ujungnya, tinggal digunting sesuai polanya itu. Karena bateraiku tiba-tiba mati, kekat tiba-tiba ya. Ya udah nggak apa deh. Sekarang aku akan lanjut ke proses menjahit gitu ya. Tapi sebelum menjahit nih aku lipat dulu lipitnya gitu ya. Jadi ini bikin lipit dulu. Ini aku tandain 3 cm dari atas tuh. Ini di yang ujungnya yang bagian atasnya 16 cm gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik, karena ini bentuknya persegi panjang gitu kan. Nah setelah diukur kasih 3 cm, terus dilipat, dimasukkan gitu. Nah ini juga sama. Ini dilipat 1,5 cm gitu ya. Kayak gini nih. Tuh begitu teman-teman. Setelah itu dijarumin deh. Nah ini tadi aku juga sebelumnya udah bikin kayak gitu, kayak yang udah jadi tuh, kayak gitu. Jadi ntar rencananya tuh mau dibikin seperti itu, kayak gini nih tuh kan. Nih aku lagi mastiin tuh
kenapa kok tiba-tiba beda gitu kan? Ntar, ini udah sama padahal. Ntar, kayaknya ada yang salah di proses melipatnya ini tadi ya. Ya begitulah. Tadi bisa, tiba-tiba kok sekarang waktu on cap jadi nggak bisa gitu kan? Jadi nervous aku kan. Kalian lihat sih. Ya begitulah teman-teman. Ini aku ulangin lagi. Tapi caranya sama, kayaknya lipatnya kurang ke dalam gitu ya. Nah ini juga sama, pokoknya itu lipitnya tuh ukurannya 1,5 cm gitu ya. Jadi ujungnya tuh dibikin titik 3 cm dulu, terus dilipat-lipat 1,5 cm gitu. Nah kayak gini tuh. Jadi hasilnya tuh harus sama tuh. Ini ukurannya nanti tuh harus sama sesuai pinggiran yang sudah kita buat tadi ya, sekitar 10 cm gitu. Nah kayak gini tuh kan, sama deh tuh, alhamdulillah. Nah ini aku tunjukin, ini filter yang salah tuh kan, lebih kecil. Nah nggak usah deh tuh pakai dikurang-kurangin, nggak usah gitu ya. Nah cukup pakai ukuran yang sama tuh, kayak gini tuh, ukurannya sama kan. Karena nanti itu kan otomatis bakal dilipat gitu ya, jadi otomatis bakal berkurang, bakal lebih kecil gitu. Nah ini sama caranya lipatnya gitu ya, bikin lipitnya. Jadi bikin titik 3 cm dulu, terus dilipat, terus dilipat lagi, lipat lagi 1,5 cm gitu. Kayak gini nih. Tuh, sama 1,5 cm. Kayak yang temennya itu tadi ya. Temennya si ungu tuh. Jadi kita harus bikin yang sama gitu ya. Nah, jadi kita akan copy paste gitu ya. Tuh kan. Nah kayak gini nih. Tuh udah jadi. Tuh ini aku pastikan ukurannya sama. Tuh ini 9 cm, 9,5. Nah ternyata 9,5 gitu ya. Jadi harus sama 9,5 cm. Nah sekarang ini aku akan jahit bagian yang sudah aku jarumin tadi. Jadi ini ngejahitnya tuh prosesnya tuh lebih kayak ngebantu untuk nyambungin lipitnya aja gitu ya. Jadi kayak gitu, biar lipitnya nggak kemana-mana gitu kan. Jadi kita jahit dulu tuh lipit-lipitnya. Nah khusus untuk filternya, ini aku akan jahit pinggirannya, kanan dan kirinya. Ini aku jahit ke dalam gitu. Jadi dilipat 2 kali, kayak jadi ukuran 0,5 cm atau 1 cm, terus dilipat lagi dengan ukuran yang sama gitu ya. Jadi dilipat 2 kali gitu, terus dijahit dari luar gitu. Nah seperti ini, tuh kan. Nah ini sama di sisi satunya juga gitu. Jadi emang ini tuh biar rapi gitu ya dari luar gitu. Nah begini gitu. Jadi emang dijahit dulu, ntar baru digabungin. Kalau udah terlanjur digabungin dulu, ntar susah ngejahitnya gitu. Jadi kita jahit dulu deh pinggirannya gitu kan. Nah ini karena ini aku duluin bikin filternya biar nggak ganti-ganti benangnya gitu ya. Karena ini aku pakai benang warna putih gitu kan, terus ini warna ungu gitu. Nah sekarang ini aku juga sama caranya. Ini dijahit dulu bagian lipitnya, digabungin dulu gitu ya. Jadi biar nggak kemana-mana gitu. Tapi khusus untuk yang ini, yang motifnya, ntar nggak usah dijahit pinggirannya gitu ya. Ntar kita gabungin pakai yang pinggiran itu, jadi nggak perlu dilipat ke dalam gitu ya untuk bagian yang motif itu. Nah seperti ini gitu. Nah ini nih pinggiran yang sudah aku bikin tadi, yang kekat waktu proses motongnya. Nah ternyata ini kurang 2 potong, kan ini butuhnya ternyata tuh 4 potong gitu kan. Aku baru inget gitu kan, untuk bagian depan 2, bagian belakang 2 gitu. Jadi ini aku potong lagi deh gitu ya, 2 potong. Caranya seperti ini. Lumayan lah ya, bisa nambal yang tadi bagian waktu proses potong pinggiran yang kekat itu kan. Ini ada versi keduanya gitu ya, part keduanya gitu. Nah kayak gini. Nah setelah itu tinggal digabung. Nah ini nih yang aku bilang, jadi lipitnya itu dilipatnya harus sesuai ukuran ini pinggiran yang sudah kita bikin tadi kayak gini. Jadi biar hasilnya itu
sama semua gitu ya. Tuh, ini harus pas banget sesuai pinggirannya begitu. Jadi kita yang ngikutin pinggirannya gitu ya, jadi bukan pinggirannya yang ngikutin jahitannya ini gitu. Nah gitu, sekarang tinggal dijahit bagian yang sudah aku jarumin tadi gitu ya. Ini kampuhnya dikit banget aja, sekitar 3,5 cm, banyak banget 3 cm. Jadi cukup setengah cm aja kampuhnya gitu ya. Nah ini lakukan sama ke sisi satunya juga. Ini. Nah udah jadi semua. Sekarang tinggal digabungin deh semuanya. Ini aku susun lapis yang pertama dulu, terus lapis ketiga, terus lapis kedua. Ini jangan sampai kebalik. Jadi ini kita temukan antara bagian depan sama depan gitu ya. Jadi bagian 2 sama 3-nya itu posisinya sama. Yang ngebedain cuman bagian satunya aja gitu. Jadi urutannya itu bagian 1, 3, terus 2 gitu nyusunnya gitu ya. Jadi kayak yang aku buat ini. Nah terus ini sambil dijarumin, sambil ditata gitu ya, dirapikan gitu. Nah kayak gini tuh. Nah udah tinggal dijarumin, entar ini dijahit keliling gitu ya. Tapi sisakan beberapa sentimeter gitu space untuk dibalik gitu ya. Jadi nanti kita harus ada space untuk ngebalik gitu ya. Nah ini udah tinggal dijarumin gitu aja. Sabar ya. Ini emang ngejarum itu proses yang sangat-sangat diperlukan kesabaran gitu ya. Tapi kalau orang yang udah jago banget sih nggak perlu sebanyak ini ya ngejaruminnya, kayaknya kayak aku gini ya. Cuman kalau aku tuh mungkin terlalu hati-hati gitu ya. Tapi memang ini ngebantu banget sih ngejarumin yang banyak banget itu. Itu yang kontrol kita biar jahitannya tuh nggak miring-miring gitu ya. Gini aja kadang itu masih suka miring gitu. Apalagi nggak kalau aku gitu ya. Jadi begitulah ya. Ini tinggal tunggu aja, sabar ya teman-teman. Nah ini aku tunjukin. Nah ini ada space khusus. Nah itu sisakan ngomongnya mulai beribet gitu kan. Sisakan space segitu untuk ngebalik. Nah udah sekarang tinggal dijahit keliling deh. Udah hit jahit apa sih? Nah gini udah, terus berhenti dulu. Terus lanjutin lagi. Nah, jadi udah jedanya bentar gitu ya. Jangan sampai bablas gitu. Kalau bablas udah kebuntu deh ya. Nah, kalau udah kejahit semua ntar nggak bisa dibalik gitu kan. Nah, setelah itu tinggal ditipisin. Jadi ntar waktu dibalik itu nggak terlalu tebal-tebal banget gitu loh. Jadi ditipisin. Apalagi tuh bagian yang lancip tuh ujung itu harus tipis banget. Jadi biar kebentuk lancipnya gitu. Nah, ntar ini ada yang miring kayaknya jahitannya, jadi aku lurusin dulu. Udah digunting lagi gitu, ditipisin. Nah, seperti ini setelah tinggal dibalik. Ini proses yang sangat menegangkan. Apakah aku berhasil, teman-teman? Deng dedeng. Nah, seperti ini ntar, tapi bagian lancipnya ini agak lama ngebaliknya tuh. Nggak tahu kenapa tuh susah banget. Emang sih proses kalau yang lancip-lancip gini memang agak susah banget di detail yang seperti ini. Jadi harus sabar banget ya. Tuh agak diputar-putar gitu kan. Nah jadi seperti ini tuh. Ntar kok ada yang sedikit kebalik ya bagian filternya. Oh ternyata enggak teman-teman. Setelah aku coba balik lagi ternyata enggak. Alhamdulillah. Nah ini sekarang aku akan jahit keliling sambil ditindas, sambil nutup lubang yang tadi kita bikin tuh tadi ya, yang kita sisain. Nah itu ditutup sambil ditindas, bikin jahit tindes itu apa ya biasanya? Kalau guruku bilang tuh tindes sih ya. Kalau kalian nyebutinnya apa gitu ya? Yang jahitan kecil itu loh. Jadi ini ditindas. Cuman sekitar 2 milian gitu ya kampuhnya, jadi kecil banget jahitannya gitu. Nah kayak gini kita jahit keliling, jadi ditindas sambil nutup lubang gitu.
seperti ini. Udah tinggal dijahit deh keliling. Nah, begini. Nih. Udah gitu aja. So easy ya kan? Nah, begini. Tuh. Jangan lupa dikunci. Terus udah tinggal digunting. Jadi, nah sekarang tinggal dilipat bagian lancipnya itu, yang pinggir itu membentuk kayak segitiga gini, tuh kan. Nah, ini sekarang aku akan jahit pas tengah-tengahnya gitu ya. Nah, seperti ini. Tuh, dua sisinya sama. Ini kita dilipatnya keluar gitu ya. Terus udah tinggal dijahit gitu aja. Tuh, jangan lupa dikunci. Ntar ada tamu masuk. Apa sih? Gak jelas ya kan? Nah, begitu. Udah, sekarang aku akan bikin talinya. Jadi habis dijahit terus bikin talinya. Ini talinya aku pakai ukurannya sebesar 24 cm. Nah, ini benar-benar ukuran aku aja ya, sesuai selera aku, senyamannya aku aja. Nah, teman-teman juga bisa sih ganti sesuai ukuran kalian gitu ya. Nah, ini terus udah gampang, tinggal diikat. Ikatnya juga simpel banget gitu kan. Simpul yang gampang banget, sederhana banget emang ya. Pokoknya kencang gitu ya. Nah, ini juga lakukan hal yang sama. Nah, begitu. Udah, kalau kepanjangan tinggal digunting gitu. Jadi tali-talinya itu, nah sisa talinya tinggal digunting, terus tinggal kita sembunyikan tuh simpulnya. Nah, ini. Nah, sekarang aku akan tempel sedikit hiasan bling-bling sparkling ini gitu kan. Biar manis. Nah, ini tinggal aku lem pakai lem tembak gitu. Nih, tuh. Jadi aku kasih 2. Kayak sejenis mutiara gitu ya ini. Katanya sih gitu, namanya sih mutiara ya. Tapi nggak tahu deh ini namanya apa. Gitu. Nih, tuh. Tuh, cantik kan? Nah, begini nih. Nah, sekarang ini karena ujungnya kan dia suka buka-buka gitu kan, berdiri-berdiri gitu. Nah, sini aku mau jahit tangan gitu, aku biar dia nggak berdiri-berdiri gitu, buka-buka gitu. Nah, ini aku mau jahit kecil banget. Nah, ini tuh seperti ini, pakai jahit tangan gitu aja ya, manual. Nah, itu kayak gitu tuh bentuknya, yang satunya before dan afternya. Nah, ini sekarang aku cobain pakai. Jadi teman-teman bisa lihat looknya gimana kalau aku pakai gitu ya. Ini aku pakai bantuan konektor masker. Nah, teman-teman bisa lihat video sebelum ini, aku udah pernah bikin video konektor masker seperti ini gitu ya. Ntar deh kasih linknya di bawah ya, jangan lupa diklik. Nah, ntar aku rapi-rapikan dulu. Ini dia looknya kalau aku pakai gimana. Oke nggak sih? Boleh lah ya teman-teman komen di bawah. Nah, seperti ini kalau dari samping tuh kayak gini. Nah, begini deh masker yang aku buat tadi hasilnya. Ini setelah disetrika ya, jangan lupa disetrika dulu biar rapi gitu. Nah, begini kalau lebih dekat, jadi ini aku zoom gitu ya. Nah, begini looknya. Tuh. Nah, begini. Udah jadi deh. Ya, segini aja video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurangnya ya, karena sih aku juga bukan profesional di bidang ini. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.